Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 7, 8, dan 9. Kalian pada tanggal 9 November telah melakukan AKM numerasi. Nah, sekarang kali ini Ibu membahas tentang penyelesaian soal-soal AKM numerasi yang telah kalian kerjakan. Nah, AKM numerasi ini adalah AKM yang telah disusun oleh tim numerasi SMP Negeri 14 Binjai. Baik, sekarang Ibu mulai dari nomor 1. Nah, itu soalnya sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Maka waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai itu adalah optionnya di sini A 250 tahun, B 375 tahun, C 475 tahun, atau D 575 tahun. Nah, sebagai keterangan, dekomposisi itu adalah penguraian satu senyawa ke dalam senyawa lain yang lebih sederhana. Artinya bahasa awamnya itu adalah masa penghancuran material tersebut. Jadi yang pertanyaan di sini, popok sekali pakai itu akan hancur kurang lebih berapa lama? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, sekarang perhatikan, di sini ada tabel dekomposisi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk sampah organik, perhatikan, material organik kulit pisang itu akan hancur selama 6 minggu. Kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Nah, di samping itu adalah diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Di sini yang diambil sampel adalah plastik, itu akan melakukan dekomposisi selama 400 tahun. Baja 100 tahun, kaleng aluminium 250 tahun, kulit sintetis 500 tahun. Nah, sekarang di sini berapa lama dekomposisi popok sekali pakai? Itu adalah angkanya berada di antara plastik dan kulit sintetis berdasarkan keterangan dari soal. Karena dia lebih lama dari plastik dan tapi lebih cepat dari kulit sintetis. Nah, jadi perhatikan, untuk menjawab soal ini kita harus memperhatikan option yang ada di sini. Untuk yang A 250 tahun tidak mungkin karena dia 250 tahun itu adalah angka yang kurang dari plastik. Sedangkan keterangan soal itu adalah lebih lama dari plastik. Berarti yang A salah. B 375 tahun. Ini juga masih salah. Karena plastik itu adalah 400 tahun, sedangkan 375 tahun itu kurang dari dekomposisi plastik. Kemudian yang C 475 tahun. Oke. Nah, sekarang di sini 475 tahun, kalau plastik itu adalah 400 tahun, berarti dia lebih lama dari plastik. Benar untuk ini. Namun kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis 500 tahun. Nah, berarti angka yang berada di antara 400 dan 500 tahun itu adalah 475 tahun. Maka jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, itulah anak-anak Ibu, waktu dekomposisi suatu material anorganik itu beratus tahun. Makanya sekarang sedang digalakkan meminimalisir penggunaan plastik di dunia. Nah, ini uraian pembahasan yang sudah Ibu rangkum, kamu bisa memperhatikan. Nah, berarti jawaban yang benar adalah C, 475 tahun. Baik, berikutnya untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini ada tabel dekomposisi material organik. Dipilah menjadi 2 tabel.
Tabel yang pertama itu adalah hanya kertas tisu dan kantong kertas. Tabel yang kedua, kulit jeruk dan sisa apel. Nah, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Nah, waktu dekomposisi diagram A sama dengan diagram P adalah sama. Oke, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? A. Jika guru mengoreksinya, perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Nah, apakah itu yang benar? Atau B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Atau C. Perhatikan tinggi diagram batang material sampah. Atau D. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, sekarang manakah yang benar dari koreksi gurunya? Jika siswa yang dilihat adalah selisih waktu dekomposisi, maka koreksi yang benar juga perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan di sini, siswa tersebut menyatakan bahwa selisih waktu dekomposisi tabel A sama dengan selisih waktu dekomposisi tabel B. Nah, perhatikan di sini. Selisih waktu tabel di diagram A sama dengan di diagram B. Kertas tisu, nah, kita lihat tabel waktu dekomposisi. Kertas tisu 5 minggu. Kemudian kantong kertas 8 minggu. Untuk diagram A, itu adalah kertas tisu 5 minggu. Kemudian kantong kertas 8 minggu, satuannya minggu. Sedangkan diagram B, kulit jeruk adalah 5 minggu. Sisa apel kulit jeruk 5 bulan, sisa apel 2 bulan. Maka selisihnya adalah 3 bulan. Sedangkan yang di diagram A itu adalah selisihnya adalah 3 minggu. Nah, apakah 2 bulan, 3 bulan, dan 3 minggu itu sama? Makanya gurunya mengoreksi. Nah, bagaimana koreksi yang benar? Itu adalah kita memperhatikan waktu dekomposisinya. Ada yang satuannya bulan, ada yang satuannya minggu. Maka koreksi yang benar itu adalah yang B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Nah, perhatikan, ini uraian pembahasan yang sudah Ibu urai, tadi sudah Ibu jelaskan secara singkatnya. Nah, ini uraiannya. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, ini masih menggunakan tabel waktu dekomposisi. Penguraian sampah organik dan anorganik. Nah, pertanyaannya, pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasanmu. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Nah, itu pertanyaannya. Baik anak-anak ibu, sekarang kalian perhatikan. Untuk waktu dekomposisi sampah organik, itu satuannya adalah minggu, bulan. Sedangkan untuk dekomposisi sampah anorganik itu adalah tahun. Nah, sekarang jika disatukan diagram
waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik itu perbedaannya sangat tinggi sekali. Sedangkan dalam satu diagram itu biasanya ada konversi satuan. Nah, kalau misalnya konversi satuan dari minggu ke tahun dan ini adalah ratusan tahun, maka dia skalanya akan sangat besar, angkanya akan besar sekali. Atau kalau diperkecil, angkanya juga akan sangat kecil sekali. Nah, jadi di sini jawabannya, perhatikan, itu adalah iya, saya setuju dengan saran Ibu Guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi satu buah diagram batang karena satuan waktunya berbeda. Walaupun satuan waktunya dibuat sama, akan terlihat ketimpangan pada diagram batangnya sehingga datanya tidak dapat disajikan dengan baik. Coba perhatikan, rata-rata waktu dekomposisi sampah organik itu adalah ratusan tahun. Jika dijadikan ke dalam bulan atau minggu, maka akan sangat besar angkanya, sehingga mencapai ribuan bulan atau ribuan minggu. Sedangkan rata-rata waktu dekomposisi sampah organik itu adalah beberapa bulan atau beberapa minggu. Paling lama hanya 5 bulan. Jadi, data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan waktu dekomposisi sampah anorganik dalam sebuah batang. Nah, itu alasannya. Jadi, kenapa dia tidak bisa digabungkan? Karena akan terjadi ketimpangan pada saat data disajikan. Kenapa? Karena satuan waktunya berbeda. Oke, selanjutnya untuk soal berikutnya, nomor 4. Nah, di sini ada diagram tentang penjualan beras pada suatu toko. Nah, seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan di bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli. Nah, di sini ada diagram batang, merupakan catatan dari pedagang toko untuk penjualan beras di bulan Juli. Perhatikan, untuk yang warna biru itu adalah diagram persediaan pemilik toko. Ya, persediaan beras pemilik toko. Perhatikan, untuk IR46, pemilik toko menyediakan beras 400 kg dan terjual 180 kg. Untuk IR42, pemilik toko menyediakan 400 kg dan terjual 80 kg. Nah, untuk rojo lele, itu pedagang menyediakan 800 kg dan terjual 650 kg. Pandan wangi, pemilik toko menyediakan 600 kg dan terjual 380 kg. Beras merah, persediaan toko 300 kg dan terjual 70 kg. Nah, sekarang pertanyaannya, pada toko beras tersebut jenis beras apa yang paling banyak terjual? Nah, kamu perhatikan, jenis beras apa yang paling banyak terjual pada bulan Juli? Itu adalah diagram batang yang paling tinggi untuk warna orange. Nah, warna orange itu adalah penjualan. Maka di sini terlihat dengan jelas bahwa diagram batang tertinggi yang warna orange itu adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Nah, itu dia jawabannya. Baik, anak-anak Ibu. Nah, ini rangkuman pembahasannya.
Ya, perhatikan rangkuman pembahasannya. Maka yang banyak terjual pada bulan Juli itu adalah beras Rojo Lili sebanyak 650 kg. Baik, untuk soal nomor 5. Masih perhatikan diagram batang pada penjualan beras. Seorang pemilik toko akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras pada bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pedagang toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual pada bulan Juli. Nah, di sini ada grafiknya. Perhatikan. Untuk yang grafik warna biru itu adalah persediaan beras, sedangkan grafik yang warna orange itu adalah beras yang terjual. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandan Wangi adalah berapa? Nah, IR46. Perhatikan. Jenis beras IR46 di bulan Juli itu terjual sebanyak 180 kg. Sedangkan Pandan Wangi itu terjual 380 kg. Maka perbandingannya adalah 180 dibanding dengan 380. Atau kalian bisa menuliskannya dengan 180 dibagi dengan 380. Nah, ini dia pembahasan soal yang sudah Ibu uraikan. Jadi, 180 dibagi dengan 380, maka disederhanakan sampai perbandingan yang paling sederhana, sehingga 180 dibagi 20, dia harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jika 180 dibagi dengan 20, maka 380 juga harus dibagi dengan 20. Maka hasilnya adalah 180 dibagi 20 sama dengan 9, bagi 380 dibagi 20 hasilnya 19. Maka pecahan yang paling sederhana itu adalah 9/19 atau 9 banding 19. Nah, itu dia penyelesaiannya. Ya, baik, ini dari grafik pedagang beras. Maka penyelesaian atau jawabannya adalah 9/19. Baik anak-anak Ibu, terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang pembahasan AKM numerasi. Semoga untuk AKM numerasi berikutnya kalian bisa berhasil dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.